Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode pengajaran pekan keempat dengan pembahasan prinsip belajar. Ainur Rahman dalam buku Belajar dan Pembelajaran mendefinisikan prinsip belajar sebagai pandangan-pandangan mendasar dan dianggap penting yang dijadikan sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan belajar. Prinsip belajar dapat berupa akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh guru mengenai hal-hal positif yang mendukung terjadinya proses belajar dan pencapaian hasil belajar yang diharapkan, atau bersumber dari penemuan atau penelitian yang sengaja dirancang untuk menguji validitas prinsip-prinsip belajar tertentu yang diyakini efektivitasnya. Prinsip belajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Prinsip belajar juga akan mengarahkan guru agar lebih meningkatkan efektivitas dalam mengelola pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Sedangkan bagi peserta didik, prinsip-prinsip belajar akan membantu tercapainya hasil belajar yang maksimal yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari 7 prinsip belajar. Di antaranya prinsip motivasi, prinsip keaktifan, prinsip keterlibatan langsung, prinsip pengulangan, prinsip tantangan, prinsip balikan dan penguatan, serta prinsip perbedaan individual. Sebelum menuju ke prinsip belajar, ada beberapa kerangka dasar penerapan prinsip belajar dalam proses pembelajaran. Yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Tidak seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar tersebut untuknya. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Yang ketiga, seorang murid belajar lebih banyak apabila setiap langkah segera diberikan penguatan atau reinforcement. Yang keempat, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Yang kelima, apabila murid diberi tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat dengan lebih baik. Prinsip belajar yang pertama adalah prinsip motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan dua aktivitas yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan adanya motivasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Motivasi merupakan tenaga pendorong bagi seseorang agar memiliki energi atau kekuatan melakukan sesuatu dengan penuh semangat. Motivasi sebagai suatu kekuatan yang mampu mengubah energi dalam diri seseorang dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya motivasi ditandai dengan munculnya perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Perubahan energi dalam diri seseorang kemudian membentuk suatu aktivitas yang nyata dalam berbagai bentuk kegiatan. Motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan. Semakin besar kebutuhan seseorang akan sesuatu yang ingin dicapai, maka semakin kuat pula motivasi untuk mencapainya. Kebutuhan yang kuat terhadap sesuatu itu akan mendorong seseorang untuk mencapai hal tersebut dengan sekuat tenaga.
Dengan motivasi, anak didik dapat tergerak hatinya untuk belajar bersama dengan teman-teman yang lainnya. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam menumbuhkan motivasi belajar bagi peserta didik. Ketika kita sudah tahu bahwa motivasi berkaitan erat dengan kebutuhan, maka tugas guru adalah meyakinkan para peserta didik agar tujuan belajar yang ingin diwujudkan menjadi satu kebutuhan bagi setiap peserta didik. Guru sebaiknya dapat meyakinkan peserta didik bahwa hasil belajar yang baik adalah suatu kebutuhan untuk mencapai sukses yang dicita-citakan. Perilaku atau sikap yang terpuji adalah kebutuhan, karena seseorang nantinya tidak mungkin dapat hidup dengan baik, dengan harmonis, dan diterima oleh lingkungan masyarakat apabila ia tidak dapat menunjukkan sikap atau perilaku yang baik. Keterampilan tertentu merupakan kebutuhan karena setiap pekerjaan memerlukan keterampilan. Jika guru dapat merubah tujuan-tujuan belajar menjadi suatu kebutuhan, maka peserta didik akan lebih mudah dan termotivasi melakukan aktivitas belajar. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi yang bersifat internal atau intrinsik dan motivasi yang bersifat eksternal atau ekstrinsik. Motivasi internal atau motivasi intrinsik adalah dorongan dari dalam diri individu untuk melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Contoh dari motivasi internal, peserta didik ingin belajar tentang tata cara sholat karena dia ingin bisa sholat. Contoh lainnya, peserta didik mencatat dengan rapi dan lengkap materi yang disampaikan oleh guru karena dia memang ingin bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Motivasi eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar diri individu. Namun kita istilahkan bahwa motivasi eksternal adalah tarikan yang berasal dari luar individu. Contoh motivasi eksternal, seorang peserta didik berusaha belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang baik karena ada hadiah yang akan didapatkan jika ia memperoleh nilai yang tinggi. Sebagai seorang pendidik, kita berharap bahwa anak didik atau peserta didik memiliki motivasi internal karena hal tersebut menjadi tanda bahwa dalam dirinya tumbuh kesadaran untuk belajar secara sungguh-sungguh. Namun bukan berarti motivasi eksternal tidak memiliki posisi yang penting bagi peserta didik karena beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian motivasi menjadi faktor yang memberi pengaruh besar bagi pencapaian hasil belajar atau kesuksesan bagi seseorang. Motivasi eksternal melalui proses belajar dan interaksi individu dengan lingkungannya dapat berubah menjadi motivasi internal. Ini yang disebut dengan transformasi motif. Contohnya, seseorang pada awalnya terdorong untuk mencapai prestasi atau hasil belajar yang baik setiap kali ada ujian di salah satu mata pelajaran karena didorong oleh adanya janji orang tua yang akan memberikan hadiah jika mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dalam beberapa tahun, peserta didik tersebut mampu mencapai hasil belajar yang diharapkan seperti keinginan orang tuanya. Sejalan dengan perubahan waktu, kesadaran akan pentingnya nilai atau hasil belajar yang baik tumbuh dalam diri peserta didik tersebut. Bahkan ia merasakan bahwa hasil belajar yang baik merupakan kebutuhan yang harus ia dapatkan. Lama-kelamaan,
kedua orang tuanya tidak lagi menjanjikan untuk memberikan hadiah jika ia mencapai prestasi yang baik. Namun, dia tetap belajar karena ia menyadari bahwa hasil belajar yang baik adalah kebutuhannya sendiri dan bukan karena hadiah. Gambar pada layar menunjukkan bahwa diibaratkan seseorang akan meraih tujuan, dia memiliki motivasi internal yang berupa dorongan dari dalam dirinya sendiri dan motivasi eksternal yang berupa tarikan yang menguntungkan yang berasal dari luar dirinya sendiri. Setiap individu tidak hanya didorong oleh pemenuhan aspek biologis, sosial, dan emosional. Akan tetapi, setiap individu perlu juga dorongan untuk mencapai sesuatu yang lebih dari yang ia miliki saat itu. Pengetahuan tentang hasil belajar mendorong terjadinya peningkatan usaha oleh peserta didik. Yang kedua adalah prinsip keaktifan. Keaktifan ditandai dengan adanya keterlibatan secara optimal baik intelektual, emosional, dan fisik dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, anak-anak adalah makhluk yang aktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya keaktifan yang dimiliki anak secara kodrati akan dapat berkembang ke arah yang positif apabila lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk tumbuh suburnya keaktifan tersebut. Keadaan ini yang menyebabkan setiap guru harus menggali potensi-potensi keberagaman siswa melalui keaktifan yang mereka aktualisasikan dan mengarahkan aktivitas mereka ke arah tujuan yang positif atau tujuan pembelajaran. Hal ini juga yang mendasari bahwa kegiatan pembelajaran harus dapat memberikan dan mendorong seluas-luasnya keaktifan. Ketidaktepatan dalam memilih pendekatan pembelajaran sangat memungkinkan keaktifan siswa menjadi tidak tumbuh subur, bahkan mungkin justru menjadi kehilangan keaktifannya. Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang sangat aktif. Jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya sekedar menyimpannya saja tanpa mengadakan transformasi. Bahkan sekedar mengadakan transformasi, menurut paham konstruktivis, semua pengetahuan yang kita peroleh merupakan konstruksi dari diri kita sendiri. Menurut teori konstruktivis, pengetahuan bukan suatu barang yang bisa ditransfer begitu saja dari pikiran orang yang mempunyai pengetahuan ke pikiran orang yang belum mempunyai pengetahuan. Bahkan jika ada seorang guru yang bermaksud untuk mentransfer konsep, ide, dan pengertian kepada seorang peserta didik, pemindahan itu harus diinterpretasikan dan dikonstruksikan oleh murid lewat pengalaman. Banyaknya siswa yang salah menangkap apa yang diajarkan atau dijelaskan oleh guru menunjukkan bahwa pengetahuan itu tidak dapat begitu saja dipindahkan, melainkan harus dikonstruksikan atau paling tidak diinterpretasikan oleh siswa. Dalam proses konstruksi, menurut Glassford, diperlukan beberapa kemampuan, di antaranya kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman, kemampuan membandingkan, mengambil keputusan atau justifikasi mengenai persamaan dan perbedaan, serta kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada pengalaman yang lainnya. Kemampuan mengingat
dan mengungkapkan kembali pengalaman sangat penting, karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemampuan membandingkan penting untuk menarik sifat yang lebih umum dari pengalaman-pengalaman khusus, serta melihat kesamaan dan perbedaannya untuk dapat membuat klasifikasi serta membangun suatu pengetahuan. Implikasi dari prinsip keaktifan atau aktivitas bagi guru dalam proses pembelajaran diantaranya guru sekedar menjadi pembimbing dan pengarah. Guru juga harus memberi kesempatan, peluang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkreativitas dalam proses belajar. Guru harus memberi kesempatan melakukan pengamatan, penyelidikan atau inquiry, dan eksperimen. Guru memberi tugas individual dan tugas kelompok dan dikontrol oleh guru. Guru sebaiknya memberikan pujian verbal dan pujian nonverbal kepada siswa yang memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Guru juga menggunakan multimetode dan multimedia dalam pembelajaran. Prinsip yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung. Keterlibatan langsung siswa dalam proses pembelajaran memiliki intensitas keaktifan yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini, siswa atau peserta didik tidak hanya sekedar aktif mendengar, mengamati, dan mengikuti, tapi terlibat langsung dalam melaksanakan suatu percobaan, peragaan, atau mendemonstrasikan sesuatu. Sebagai contoh di mata kuliah ini, Antuna sebagai mahasiswi ikut terlibat langsung dalam perkuliahan. Contohnya, mengerjakan tugas membuat perangkat mengajar dan melakukan micro teaching. Dengan keterlibatan langsung berarti peserta didik ikut aktif, mengalami dan melakukan proses belajarnya sendiri. Sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan langsung. Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajarnya yang dituangkan dalam kerucut pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Keterlibatan langsung peserta didik memberi banyak manfaat, baik manfaat yang langsung dirasakan pada saat terjadinya proses pembelajaran maupun manfaat jangka panjang setelah proses pembelajaran terjadi. Sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, terutama berkaitan dengan teori belajar, bahwa belajar pada hakikatnya adalah suatu perubahan. Perubahan sebagai akibat hasil belajar sebagian dapat dilihat pada waktu yang relatif singkat, bahkan bersamaan dengan kegiatan belajar itu sendiri. Namun sebagian besar perubahan hasil belajar tersebut dapat diamati atau perubahannya memerlukan waktu yang lama. Perubahan tingkah laku dalam waktu yang cepat sebagai akibat terjadinya proses belajar, misalnya perubahan-perubahan motorik atau aspek-aspek keterampilan. Anak belajar cara memegang pensil yang benar, belajar merapikan buku, meraut pensil, membuat kapal-kapalan dari kertas. Ibu belajar membuat kue, memasak, menjahit pakaian. Semua berkaitan dengan perubahan-perubahan motorik atau aspek keterampilan. Contoh perubahan yang berkaitan dengan aspek kognitif, seperti anak belajar membaca, anak belajar berhitung, menulis, dan sebagainya.
Perubahan-perubahan dalam aspek motorik atau keterampilan serta aspek kognitif pada umumnya dapat dilihat dalam waktu yang singkat, meskipun proses menjadi lebih baik juga memerlukan waktu yang lama. Perubahan-perubahan tingkah laku yang memerlukan waktu yang lama, misalnya melatih kemampuan berpikir kritis, merubah sikap, pengembangan aspek-aspek emosional. Apabila proses belajar untuk mencapai perubahan-perubahan itu melibatkan peran langsung dari peserta didik, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang lebih cepat karena siswa terlibat di dalam proses mengalami sendiri atau mempraktekkan sendiri dimensi-dimensi kemampuannya. Dengan demikian, peserta didik mengetahui kemampuan-kemampuan dirinya sehingga memungkinkan tumbuhnya dorongan atau motivasi untuk mengembangkan diri. Berikut implikasi prinsip keterlibatan langsung bagi guru. Di antaranya, mengaktifkan peran individual atau kelompok kecil dalam penyelesaian tugas, seperti contoh dulu mata kuliah kewarganegaraan dan Pancasila ya. Kemudian menggunakan media secara langsung dan melibatkan siswa dalam praktek penggunaan tersebut. Lalu memberi keleluasaan pada peserta didik untuk melakukan berbagai percobaan atau eksperimen, serta memberikan tugas-tugas praktek yang lainnya. Dalam prinsip keterlibatan langsung ini, guru bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Bagi peserta didik, implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah siswa harus terdorong aktif untuk mengalami sendiri dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, siswa dituntut untuk aktif mengerjakan tugas-tugas. Dalam arti lain, peserta didik tidak hanya sekedar aktif mendengar dan mengamati, tapi juga terlibat langsung dalam peragaan suatu pembelajaran, dalam perbuatan atau yang tadi dikatakan sebagai praktek, dan bertanggung jawab terhadap hasil pembelajaran. Jadi, keterlibatan siswa dalam pembelajaran tidak hanya keterlibatan fisik saja, tapi juga keterlibatan emosional, keterlibatan dengan kegiatan kognitif dalam pencapaian perolehan pengetahuan, dalam penghayatan, dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukan sikap, serta keterampilan juga nilai. Prinsip belajar yang keempat adalah prinsip pengulangan. Dasar dari prinsip ini adalah teori psikologi daya yang menyatakan bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang meliputi daya berpikir, mengingat, mengamati, menghafal, menanggapi, dan sebagainya. Melalui latihan-latihan, maka daya-daya tersebut semakin berkembang. Sebaliknya, semakin kurang pemberian latihan, maka daya-daya tersebut semakin lambat perkembangannya. Selain berdasar pada teori psikologi daya, prinsip pengulangan ini juga didasari oleh teori psikologi asosiasi atau koneksionisme yang dipelopori Thorndike dengan salah satu hukum belajarnya Law of Exercise, yang mengemukakan bahwa belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Dengan pengulangan, pengalaman-pengalaman belajar, maka akan semakin memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Pandangan psikologi conditioning juga memberi dasar yang kokoh bagi pentingnya proses latihan. Teori psikologi conditioning berpandangan bahwa munculnya respon tidak hanya disebabkan oleh adanya stimulus, tapi juga lebih banyak disebabkan karena
adanya stimulus yang dikondisikan. Banyak perilaku individu yang dapat dikondisikan. Dalam konteks ini, dikondisikan dapat diartikan dengan dibiasakan atau pembiasaan. Belajar adalah merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengkondisikan atau membiasakan suatu perilaku. Sebagai contoh, anak-anak kelas 1 sekolah dasar harus berbaris rapi setiap bel atau lonceng berbunyi ketika awal masuk sekolah. Sehingga pada kesempatan lain, meskipun tidak disuruh berbaris, setiap mendengar bel berbunyi, mereka selalu berbaris. Setiap akan memulai pelajaran, guru mengharuskan anak-anak berdoa, sehingga lama-kelamaan walaupun tanpa disuruh oleh guru, anak-anak akan mulai pelajaran setelah terlebih dahulu berdoa. Stephen Covey dalam Seven Habits-nya mengemukakan bahwa kebiasaan sebagai titik pertemuan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Pengetahuan adalah paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan mengapa. Keterampilan adalah bagaimana melakukannya, dan keinginan adalah motivasi. Keinginan untuk melakukan. Agar sesuatu bisa menjadi kebiasaan dalam hidup kita, maka kita harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Mengajar pada hakikatnya adalah membentuk suatu kebiasaan, sehingga dengan pengulangan-pengulangan tersebut, siswa akan terbiasa melakukan sesuatu dengan baik sesuai perilaku yang diharapkan. Agar kebiasaan menjadi lebih efektif, maka seseorang harus terlebih dahulu memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan. Di samping itu, akan lebih baik apabila ia memahami alasan mengapa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Memiliki pengetahuan dan alasan tentang sesuatu hal yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik apabila individu memiliki perangkat keterampilan bagaimana melakukannya. Suatu tindakan tertentu dapat tumbuh subur menjadi kebiasaan apabila didukung dengan motivasi atau keinginan yang kuat untuk melakukan secara terus-menerus. Karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, setiap guru di samping sangat penting memberikan pengetahuan dan alasan kepada siswa untuk melakukan sesuatu, tentu harus diiringi dengan cara melakukannya dengan baik. Kedua hal ini dapat efektif apabila peserta didik memiliki keinginan atau dorongan untuk melakukan menjadi suatu kebiasaan. Implikasi prinsip pengulangan bagi guru. Yang pertama, memilah pembelajaran yang berisi pesan yang membutuhkan pengulangan. Yang kedua, merancang kegiatan pengulangan. Yang ketiga, mengembangkan soal-soal latihan. Yang keempat, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pengulangan yang bervariasi. Sedangkan implikasi pada siswa adalah siswa sangat dituntut untuk memiliki kesadaran agar bersedia melakukan pengulangan latihan baik ditugaskan oleh guru maupun atas inisiatif dan dorongan dari dalam dirinya sendiri. Menurut penelitian, siswa lebih banyak belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, serta ramah, dan mereka memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Apabila peserta didik merasa tertantang dalam suatu pelajaran, maka ia dapat mengabaikan aktivitas yang lain yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Jika tuntutan dalam suatu pembelajaran terlalu sedikit, maka peserta didik akan bosan. Jika tuntutan terlalu besar,
untuk diatasi, maka mereka menjadi cemas. Model pembelajaran yang menempatkan peserta didik hanya menerima apa saja yang diberikan atau disampaikan oleh guru memiliki kadar keterlibatan mental yang sangat rendah. Dalam pandangan konstruktivisme yang tadi kita sampaikan, semua pengetahuan yang diperoleh adalah konstruksi dari peserta didik sendiri. Karena itu mereka menolak kemungkinan transfer pengetahuan dari seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu diharapkan guru dapat memilih dan menentukan pendekatan-pendekatan serta metode pembelajaran yang dapat memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar. Implikasi prinsip pengulangan bagi guru diantaranya yang pertama, guru merancang dan mengelola kegiatan pembelajaran inquiry dan eksperimen. Yang kedua, guru memberikan tugas-tugas pemecahan masalah atau problem solving kepada peserta didik. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk membuat kesimpulan pada setiap sesi pembelajaran. Yang keempat, guru mengembangkan bahan-bahan pembelajaran yang menarik. Yang kelima, guru membimbing peserta didik untuk menemukan fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Dan yang keenam, guru merancang dan mengelola kegiatan diskusi dalam pembelajaran. Prinsip belajar yang keenam adalah prinsip balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan pada dasarnya merupakan implementasi dari teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner dalam teori operan conditioning dan salah satu hukum belajar dari Thorndike yaitu law of effect. Menurut teori belajar Thorndike ini, law of effect, peserta didik akan belajar dengan bersungguh-sungguh apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil belajar apabila hasilnya baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh positif bagi upaya belajar berikutnya. Namun dorongan belajar menurut Skinner tidak hanya muncul karena penguatan yang menyenangkan, akan tetapi juga terdorong oleh penguatan yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, penguatan positif dan negatif dapat memperkuat keinginan belajar. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ujian akan merasa takut tidak naik kelas. Hal ini juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat. Ini yang disebut dengan penguatan negatif atau escape conditioning. Kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat tanya jawab, diskusi, eksperimen, discovery, dan sebagainya merupakan cara pembelajaran yang memungkinkan terjadinya balikan dan penguatan. Memberikan penguatan atau reinforcement adalah tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku pada waktu yang lain. Contohnya, ketika seorang peserta didik berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian guru mengatakan atau memberikan pujian, "Bagus, tugasmu sungguh baik, rapi, dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya." Bisa juga guru mendekati siswa, kemudian mengelus-ngelus pundaknya dan mengatakan, "Kamu telah belajar dengan keras dan hasilnya bagus sekali." Cara ini memiliki arti penting untuk membesarkan hati peserta didik dan mendorong motivasi untuk lebih giat mengerjakan pekerjaan agar lebih baik pada waktu-waktu yang berikutnya. Nilai yang baik adalah salah satu penguatan positif atau operan conditioning bagi peserta didik.
Sedangkan takut tidak naik kelas adalah salah satu penguatan negatif atau escape conditioning. Peserta didik perlu juga diberi pujian verbal dan simbolik atau hadiah sebagai penguatan atau reinforcement terhadap hasil belajarnya. Prinsip belajar yang ketujuh adalah prinsip perbedaan individual. Sebelum guru menentukan strategi pembelajaran, metode, dan teknik-teknik evaluasi yang akan digunakan dalam pembelajaran, guru terlebih dahulu memahami karakter siswa dengan baik, karena dari hasil beberapa riset menunjukkan bahwa keberagaman faktor seperti sikap, kemampuan, dan gaya belajar, pengetahuan, dan kemampuan dalam konteks pembelajaran merupakan komponen yang memberikan dampak yang sangat penting terhadap apa yang sesungguhnya peserta didik harus pelajari. Setiap peserta didik adalah individu yang unik, artinya tidak ada dua orang peserta didik yang sama persis. Setiap peserta didik memiliki karakteristik atau modalitas belajar yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual sering ditandai dengan suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon, bicara dengan tepat, kemudian lebih suka melihat gambar daripada mendengarkan penjelasan. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditorial ditandai dengan suka berbicara sendiri, suka mendengarkan ceramah atau seminar daripada membaca, dan lebih suka berbicara daripada menulis. Sedangkan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik ditandai dengan berpikir lebih baik ketika bergerak atau berjalan, banyak menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara, dan sulit untuk diam atau duduk, dan sebagainya. Perbedaan gaya belajar berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Gaya pembelajaran dengan klasikal kurang memperhatikan masalah perbedaan individual. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat peserta didik sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian juga dengan pengetahuan dari masing-masing peserta didik, sehingga guru harus pandai dalam membaca kelebihan dan memahami kekurangan dari masing-masing peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Berikut akan ditampilkan prinsip belajar menurut beberapa ahli pendidikan, di antaranya menurut M. Sobri Sutikno, kemudian menurut Gates, dan menurut Rothwell. Terakhir, materi yang hanya sekedar diingat hari ini hanya akan menjadi kenangan di masa depan, sedangkan motivasi yang ditanam hari ini akan menjadi pendorong dalam meraih impian. Maka bangkitkanlah motivasi anak didik kita, karena itu yang akan senantiasa mereka gunakan dalam menghadapi tantangan kehidupan di masa yang akan datang. Sekian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.